Jadi makanya aku pastiin dulu ke mereka, apakah boleh gitu. Kalau nanti, karena aku kalau udah menikah kan aku harus ikut dengan suamiku, kemanapun suamiku pergi aku harus. Assalamualaikum, saya Pia dari Indonesia. I'm Adam from the UK. And we met on Moose 2019. I started to use Moz in 2018. Saya pertama kali ikutan Moose dari tahun 2018. She's like a firework. Big personality, really funny, but she's sensitive too. But she hides this side maybe, but she's sensitive, kind, funny. Yeah. Thank you. No more tears, yeah. Yeah. No more tears. Itu satu, dia orang yang tenang. Dan karena aku kayak fireworks yang dia bilang, jadi aku adore sama orang-orang yang bisa tenang. Beliau ini tenangnya itu Masya Allah ya. Jadi tenangnya itu menenangkan aku. Biasanya kan ada orang yang tenang tapi nggak ngasih impact apa-apa. Nah, kalau beliau itu bisa ngasih impact aku dan bikin pikiran aku jadi lebih jernih untuk memutuskan apa nih kita step selanjutnya. Jadi selain ketenangan itu, beliau juga mampu menjaga lisannya, terus juga menjaga tutur nadanya kalau lagi bicara. Dia menegur aku tanpa aku merasa tersinggung sama sekali. Justru aku merasa, oh iya, aku juga harus bisa improve diri aku untuk bisa sama baiknya sama beliau. Pertama kali match dengan Adam di tahun 2019, tepatnya bulan Februari. I liked her picture. Look the camera. I liked her picture. She had a nice smile and looked easy to talk to, I think. Saya pertama lihat profilnya Adam waktu di Mas itu, sebenarnya dia kayak nggak menunjukkan karakternya dia sih ternyata. Dia lebih misterius, tapi kelihatannya orangnya baik. Jadi swipe kanan. Pertama kali bertemu Adam terbang ke Indonesia itu 2022 bulan November. We agreed to meet in 2022 November to see how we get on, see if we have that connection. Kirain gak akan datang, ternyata beneran datang. Alhamdulillah, tapi kita sepakat untuk nggak set ekspektasi yang tinggi. Karena barangkali kalau ketemu online itu akan berbeda dengan yang aslinya. Ternyata setelah bertemu, Masya Allah, Alhamdulillah, 10 hari kenalan langsung dilamar. Pertama kali ngobrol, itu karena Adam pertama kali perjalanan jauh sekali dari Inggris ke Indonesia, jadi tentu yang pertama aku tanya adalah gimana penerbangannya gitu, dan ternyata itu cukup membuat dia tidak nafsu makan di awal-awal ya. Tapi kita langsung aku jemput sama sepupu aku, terus kita ngobrol lebih ke yang kasual aja sih, nanyain gimana kabar dia, keluarganya, dan gimana perjalanannya. Karena aku anak pertama, perempuan satu-satunya di rumah. Itu maksudnya yang sebelum-sebelum bisa pernah deket nih sama orang, cuma ayah sama mamaku nggak pernah ada kayak lampu hijau gitu. Yang bikin aku yakin nikah sama Adam adalah ketika ayahku nanya sama aku, kan kita udah sering jalan nih, terus ayahku merhatiin mungkin ya. Terus ayahku nanya, kamu bahagia kan sama dia? Kamu kelihatannya happy gitu. Kamu seneng ya kalau sama dia? Itu pertama kalinya ayahku nanya gitu ke aku. Padahal aku waktu itu cuma bilang, ayah,
ada mau ngajak kita dinner. Itu aku nggak ngomong akan udah lamaran atau apa, aku pun nggak tahu gitu, karena dia memang ngajaknya cuma dinner waktu itu. Tapi ayahku bertanya kayak gitu, terus aku mikir, oh maybe ini adalah tanda gitu. Kan kalau aku prinsipnya ridhonya orang tua aku, ya berarti ridho dari Allah. Jadi ridho berkah juga gitu bagi aku. Terus aku bilang, iya aku nyaman sih kalau jalan sama Adel. Dari situ aku bilang, oh ya udah, ayo kita diokehin gitu dinernya. Dan ternyata bukan dinner, sorry, itu lunchnya diokehin, dan ternyata di situ dia langsung ngelamar gitu deh. I communicated openly. I was honest with my intentions to go to see Pia and propose. Yeah, I had full support from my family. Alhamdulillah, mungkin awalnya berat buat mama sama ayah aku lepas aku sebagai anak perempuan satu-satunya di rumah. Sebenarnya ada lanjutannya dari yang ayahku nanya, kamu bahagia kan kalau jalan sama dia? Itu aku nanya balik gitu, emangnya boleh? Ini boleh gak sih gitu? Karena aku kan, it must be hard untuk kedua orang tua aku. Ya, sebagai anak perempuan satu-satunya di rumah aku yang hampir urus semua hal yang ada di rumah. Karena mamaku juga sakit kan. Jadi makanya aku pastiin dulu ke mereka, apakah boleh kalau nanti, karena aku kalau udah menikah kan aku harus ikut dengan suamiku kemanapun suamiku pergi. Aku harus support suamiku. Aku udah bukan, baktiku udah bukan buat orang tua lagi, tapi buat suamiku. Terus jawaban dari orang tua aku cuma gini, mungkin ini emang berat buat kami gitu, ngasih Pia untuk nikah sama orang yang jauh dari luar negeri. Tapi kalau Pia bahagia nggak apa-apa, mama sama ayah bisa ngebolehin dan selalu support apa yang Pia pilih. Yang penting Pia bahagia. Dan mungkin memang udah saatnya tanggung jawab ayah sebagai seorang ayah kepada anak perempuannya itu sudah cukup sampai di sini. Sekarang saatnya Pia berbakti sama nanti suami Pia. There's many people out there, so I think there's someone for everyone, and it's safe to use, and I think the user is in control. He has the control to choose. Yeah. Kalau dari aku, buat teman-teman terutama perempuan yang masih pada single di luar sana, kalian harus tahu apa yang kalian inginkan. Kalian harus tahu diri kalian seperti apa, karena dari kedua hal itu sebenarnya kita bisa ambil apa sih yang paling kita butuhkan dalam hubungan pernikahan. Mamaku bilang juga, pesannya ada yang lebih penting daripada yang kita mau, yaitu untuk lakuin apa yang Allah mau. Terima kasih Mus, karena sudah mempertemukan saya dengan laki-laki yang Masya Allah, tabarakallah, hidup saya menjadi lebih indah, bukan lebih indah lagi, sangat indah. Terima kasih banyak Mus, semoga berkah ya. Thank you, Mus. I got to meet my beautiful wife, and I'm really happy that I've used Mus to find her. I hope for the next person we'll find someone.